Awal mula berdirinya Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore berpusat di Tidore, Maluku Utara. Menurut legenda, Kerajaan Tidore didirikan oleh seorang pemuda bernama Sahjati yang berasal dari Bacan. Sahjati kemudian menikah dengan putri dari Kerajaan Jailolo dan menjadi raja pertama Tidore. Namun, tidak ada catatan sejarah yang pasti tentang tanggal pasti pendirian Kerajaan Tidore. Catatan sejarah yang lebih pasti menyebutkan bahwa Kerajaan Tidore telah ada sejak abad ke-13. Raja pertama yang menggunakan gelar Sultan di Tidore adalah Jamaluddin atau Chaliati, yang memerintah pada tahun 1495 sampai 1512. Sebelumnya terdapat catatan sejarah yang menyebutkan bahwa pada tahun 1334 Tidore dipimpin oleh seseorang yang bernama Hasan Shah. Namun tidak ada informasi yang pasti tentang apakah beliau adalah raja pertama di Tidore. Pada masa jayanya sekitar abad 16 sampai abad 18, Kesultanan Tidore menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di Indonesia Timur dengan wilayah kekuasaan yang meliputi sebagian besar Halmahera Selatan, Pulau Baru, Ambon, dan pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Kerajaan ini memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah di Indonesia, terutama dalam perdagangan cengkeh. Kerajaan ini juga memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Maluku dan dengan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda. Yang selanjutnya yaitu perkembangan Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-15 oleh Sahjati atau Muhammad Naqli dengan pengaruh Islam dari pedagang Arab dan Gujarat. Pada abad ke-16 sampai 17, Tidore menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh, dan bersaing dengan Kerajaan Ternate. Tidore menjalin hubungan dengan Spanyol dan menjadi sekutu mereka. Kerajaan Tidore melakukan perlawanan terhadap kolonialisme VOC, terutama di bawah kepemimpinan Sultan Nuku, yang memimpin pemberontakan anti-VOC dan mendirikan Kerajaan Tidore Merdeka. Setelah wafatnya Sultan Nuku, kekuatan Tidore melemah dan menjadi kerajaan vasal Belanda pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Tidore tetap ada sebagai lembaga adat dan budaya meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Saat ini, Kesultanan Tidore eksis sebagai simbol adat dan budaya terlibat dalam kegiatan budaya, pelestarian sejarah dan pendidikan adat serta diakui sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Kemudian, cara menghadapi kedatangan bangsa lain. Kerajaan Tidore memiliki strategi yang cerdas dalam menghadapi kedatangan bangsa-bangsa Eropa. Berikut adalah ringkasan dan strategi yang digunakan. Strategi menghadapi kedatangan bangsa Eropa yang pertama yaitu menjalin aliansi strategis. Tidore menjalin hubungan dengan Spanyol untuk menyeimbangkan kekuatan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Yang kedua yaitu perlawanan terhadap penjajahan. Tidore melakukan perlawanan diplomatik dan militer terhadap kolonialisme Belanda dengan Sultan Nuku sebagai tokoh penting. Yang ketiga yaitu memanfaatkan persaingan bangsa Eropa. Dengan Tidore memanfaatkan konflik antara Spanyol dan Belanda serta Portugis dan Inggris untuk mempertahankan kedaulatan. Yang keempat, perdagangan sebagai kekuatan diplomatik. Tidore menggunakan perdagangan rempah-rempah sebagai alat tawar dalam menjalin hubungan dengan bangsa asing. Yang kelima yaitu menguatkan identitas dan kedaulatan lokal. Tidore mempertahankan struktur pemerintahan tradisional dan budaya lokal sebagai bagian dari perlawanan terhadap dominasi asing. Dengan strategi yang cerdas dan adaptif, Kerajaan Tidore dapat mempertahankan kedaulatan dan menghadapi kekuatan asing dengan efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kerajaan Tidore adalah contoh kerajaan yang cerdas dan adaptif dalam menghadapi kekuatan asing, terutama bangsa Eropa. Dengan strategi yang tepat seperti menjalin aliansi, melakukan perlawanan, memanfaatkan persaingan, menggunakan perdagangan sebagai alat tawar, dan menguatkan identitas lokal. Kerajaan Tidore dapat mempertahankan kedaulatan dan menghadapi tantangan dengan efektif.
Kerajaan Tidore menunjukkan bahwa dengan kemampuan adaptif dan strategi yang tepat, sebuah kerajaan dapat menghadapi kekuatan asing dan mempertahankan kemerdekaannya. Berikut adalah dokumentasi Kerajaan Tidore.